Aku ingin menjadi orang yang sukses. Apa iya aku bisa diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitarku? Harusnya aku bisa lebih dari mereka. Harusnya dan harusnya. Akhirnya kita sering terjebak dalam pemikiran-pemikiran itu. Ada seorang gadis yang sangat penurut, sehingga ia dikenal sebagai gadis kecil yang baik. Ia juga dicintai penuh oleh orang tuanya. Kemudian, suatu ketika gadis itu terpesona melihat sebuah kereta api. Ia bercerita kepada kedua orang tuanya saat besar nanti ingin menjadi seorang insinyur mesin. Namun, yang ia dapatkan adalah sebuah protes sebagai tanda penolakan dari orang tuanya. Kemudian, gadis itu berpikir, saya bukan lagi anak yang baik. Apa yang harus saya pilih? Keinginan saya atau keputusan mereka? Pasti saat ini orang tua saya sudah benci sama saya. Kemudian gadis itu mengalami condition of worth, di mana ia menyangkal nilai-nilai pribadi untuk tetap mendapat penerimaan. Yang ia ambil adalah pilihan ketiga. Apabila dilakukan terus-menerus, maka gadis itu akan merasa seolah-olah tidak mengenal dirinya dan apa yang ia inginkan. Itu adalah bentuk incongruence sebagai akibat dari mengikuti ideal self-nya. Yang didapatkan gadis tersebut bukan self-actualization, melainkan ketegangan dan juga kecemasan, yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah ancaman pada konsep diri yang sudah terbentuk. Lalu, mengapa ia ataupun kita mengalami hal seperti itu? Mari berkenalan dengan Carl Rogers, salah satu tokoh dalam psikologi humanistik yang berpendapat bahwa kecenderungan aktualisasi diartikan sebagai motivasi yang ada dalam setiap individu dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan semaksimal mungkin. Carl Rogers mendeskripsikan teori the self sebagai konstruk yang menjelaskan bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Self terbagi menjadi dua, yaitu real self dan ideal self. Nah, terus apa sih keterkaitan dari cerita si anak kecil tadi sama teori dari Carl Rogers ini? Nah, dalam teorinya yang bernama person-centered theory, si Carl Rogers itu percaya bahwa manusia itu terlahir dengan memiliki motivasi untuk mengaktualisasikan, mempertahankan, dan meningkatkan diri. Rogers juga menjelaskan mengenai konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Jadi konsep diri ini merupakan pandangan seseorang mengenai siapa dirinya, apa yang harus ia lakukan, dan apa yang ia inginkan. Nah, konsep diri ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada real self atau kondisi individu saat ini, dan yang kedua ada ideal self atau kondisi yang diharapkan ada pada diri individu. Dari cerita si anak tadi, kita bisa lihat kalau real self-nya si anak itu dia pengen jadi seorang insinyur mesin,
sedangkan ideal self-nya dia tuh harus menjadi seorang anak yang nurut sama orang tuanya dia, kayak gitu. Rogers juga mengungkapkan adanya organismic valuing process, yaitu kondisi di mana individu akan mengevaluasi pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, dari pengalaman hidupnya ini nanti akan dilihat apakah dapat mendorong atau menghambat proses aktualisasi dirinya. Nah, dari pengalaman si anak tadi itu, ternyata si orang tua ini nggak mendukung nih keputusan si anak untuk menjadi seorang insinyur mesin. Oleh karena itu, orang tua yang tidak mendukung ini ternyata mampu menjadi penghambat untuk proses aktualisasi diri si anak tadi. Karena si anak tadi itu kan maunya jadi insinyur, tapi ternyata si orang tuanya nggak setuju gitu, dia menjadi insinyur. Jadi di dalam diri anak itu merasa bahwa kayak kalau dia menolak keinginan orang tuanya, dia bakal punya pikiran kalau dia bukan anak yang penurut, orang tuanya bakal kecewa sama dia, atau dia bukan lagi jadi anak baik kayak gitu. Nah, karena munculnya inkongruen ini atau pertentangan antara konsep diri yang dimiliki dengan pengalaman yang dihadapi oleh anak, maka dalam dirinya akan muncul ketegangan yang nantinya dapat menimbulkan kecemasan seperti itu. Karena munculnya kecemasan tadi, si anak akhirnya akan bersikap defensif, yaitu sebagai bentuk perlindungan dia atas konsep dirinya dia dari kecemasannya itu. Nah, bentuk dari sikap defensifnya dia itu berupa distortion ataupun denial. Tujuannya buat apa? Buat mempertahankan persepsi orang-orang agar tetap konsisten sama konsep dirinya dia sendiri kayak gitu. Jadi, sikap defensif yang tidak dilakukan secara adaptif ini akan menimbulkan perilaku disorganized pada anak tersebut. Nah, di mana perilaku disorganized ini akan menimbulkan bentuk-bentuk gangguan psikologis yang nantinya dapat dialami oleh anak. Jadi kesimpulannya, kongruensi, penerimaan positif yang tidak bersyarat, dan empati merupakan kondisi yang diperlukan untuk menjadi manusia yang berfungsi seutuhnya dan mengaktualisasikan diri.